Halo, apa kabar Sobat Eledu? Ketemu dengan saya David F. Saragi di sini sebagai founder dan CEO dari Eledu. Oke, malam hari ini pengen sharing hal-hal yang simple ya di kelas manajemen series ini. Namun hal ini merupakan hal yang dihadapi hari demi hari. Apalagi di saat pandemi dan after pandemi ini ada perubahan yang luar biasa ya. Manajemen juga berubah gitu ya. Dan pasti timbul problem ya, pasti timbul masalah ya kan. Pasti timbul yang namanya problem, namun di samping itu ya, problem itu juga don't worry ya, selalu ada solusi. Oke, dan pada malam hari ini ingin ngebahas gitu ya tentang problem and solution. Oke, problem and solution. Oke, nah ini ya, banyak hal ya, definisi masalah itu banyak banget gitu ya. Saya nggak akan jabarkan satu demi satu karena namanya juga masalah ya, pasti banyak definisinya. Kalau nggak banyak artinya bukan masalah, seperti itu ya. Tapi saya mau eh, bahwa problem, kita melihat sebuah problem itu seperti apa gitu ya, sehingga nanti kita bisa menemukan solusi yang tepat. Ya. Pengalaman sebagai auditor ya eksternal ya, waktu muda dulu, sekarang juga masih muda, puji Tuhan. Namun waktu itu bagaimana ada perubahan ya dari auditor yang gaya yang lama ya, auditor yang penuh dengan sebuah prestasi itu dihitung dari berapa banyaknya temuan gitu ya. Jadi itu bukan sebuah rahasia lagi, tapi udah jadi sebuah rahasia umum bahwa keberhasilan seorang auditor itu dilihat dari seberapa banyak ya temuan fraud yang dia dapatkan gitu ya. Dan ketika ada kasus yang kita tahu lah yang namanya Enron ya, satu kasus fraud yang sangat-sangat luar biasa ya, di tahun 90-an gitu ya. Itu di Amerika Serikat, dan waktu itu akhirnya mengubah daripada saya kurang tepatnya tahun 90-an atau 2000 awal ya, tapi di situ terjadi satu perubahan tatanan daripada audit gitu ya. Sampai akhirnya salah satunya bahwa audit itu engagement dengan auditor eksternal ya, sebuah perusahaan itu nggak bisa selamanya lagi gitu ya, jadi harus berkala ya, selama 5 tahun harus ganti dengan auditor eksternal yang lainnya, jadi nggak bisa jadi seumur hidup gitu ya, karena dikhawatirkan ada hubungan ya, hubungan yang tidak diinginkan gitu ya, sebuah konspirasi dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang membuat akhirnya banyak auditor ya mengalami sebuah perubahan ya. Tadinya dia sebagai pencari masalah gitu ya, namun karena perubahan tatanan ya secara global ya, akhirnya membuat para auditor itu menjadi berbeda ya. Yang tadinya sebagai pencari masalah, namun sekarang mengubah ya dirinya menjadi sebagai seorang problem solver ya, sebagai yang menyelesaikan masalah, yang memperkecil masalah ya, lalu menciptakan solusi. Jadi akhirnya tadinya prestasi yang dilihat adalah seberapa banyak masalah yang didapat gitu ya oleh seorang auditor, tapi ya karena perubahan tatanan dunia audit ya, salah satunya karena kasus Enron yang di Amerika itu,
akhirnya terjadi perubahan yang luar biasa. Satu dunia audit ini berubah ya, dan mengubah juga ya karakteristik daripada auditor yang tadinya pencari masalah sekarang harus ya menjadi problem solver. Nah, itu hal yang akhirnya terjadi dalam diri saya karena saya waktu itu ada di antara itu ya, di tahun-tahun itu ya, sekitar ya 2000 gitu ya. Saya masuk gitu sebagai auditor eksternal, itu akhirnya saya mengalami gitu ya masa-masa transisi. Jadi senior-senior saya masih dengan paradigma yang lama gitu ya. Tapi kami yang muda-muda ini itu harus memakai paradigma yang baru, yaitu sebagai seorang problem solver. Ya, malam prestasi seorang auditor itu adalah dilihat dari seberapa banyak solusi yang dia bisa sampaikan kepada kliennya. Kalau dulu prestasinya adalah seberapa banyak masalah yang bisa ditemukan, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi sekarang ya ketika terjadi perubahan itu kita dilihat bahwa kehebatan ya kan atau prestasi kita sebagai auditor adalah seberapa banyak solusi yang tepat ya tentunya yang kita bisa berikan kepada klien. Nah itu ya hal yang berbeda, sangat berbeda, dan itu yang membuat saya akhirnya di masa transisi itu mengalami juga transisi dalam cara pandang ya, bagaimana memandang sebuah problem, bagaimana cara pandang memandang sebuah masalah, dan akhirnya menjadikan masalah atau problem itu menjadi solusi ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali ya, tapi seperti yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, menurut KBBI masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi nggak ada yang namanya menggoreng-goreng masalah gitu kan ya. Tidak. Tapi kita sebagai problem solver kita harus punya satu satu komitmen untuk menyelesaikan masalah. Oke, lalu ada juga dari pandangan dari para ahli ya yang mengatakan bahwa masalah merupakan pelajaran ketika Anda sadar, sebagai kesadaran jiwa Anda dapat melihat dengan mudah ya berbagai kelemahan dan masalah hidup Anda. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, ada banyak sekali definisi tentang masalah ya, problem itu apa gitu ya definisinya ya. Ada juga mengatakan bahwa masalah merupakan situasi atau kondisi yang akan datang dan tidak diharapkan, atau masalah merupakan suatu situasi yang menghambat organisasi untuk mencapai beberapa tujuan dan seterusnya ya. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin mau menyampaikan tentang masalah itu adalah kesempatan untuk menciptakan solusi. Oke. Jadi kita jangan antipati dengan masalah, kita jangan alergi dengan masalah ya. Tapi bagaimana ya di dalam kelas manajemen series ini saya ingin menyampaikan kita sebagai problem solver, kita sebagai bagaimana menciptakan masalah ya adalah kesempatan untuk menciptakan solusi. Oke. Nah, teman-teman ya melihat daripada pengalaman dulu ya waktu sebagai auditor itu akhirnya terjadi perubahan juga dalam diri saya, paradigma antara auditor yang lama dengan yang baru gitu ya. Bagaimana yang lama kita mencari-cari masalah ya, tapi di paradigma yang baru sebagai auditor bagaimana kami ya itu memberikan solusi yang tepat kepada klien kami. Nah, ini hal yang luar biasa dan akhirnya terciptalah ya satu pola ya kita untuk membuat solusi dari masalah-masalah yang kita temukan. Ya. Dengan latihan tentunya. Ya, pasti semuanya harus latihan ya.
bagaimana masalah-masalah itu ya kan, itu merupakan kesempatan untuk kita menciptakan solusi. Nah, banyak ya yang dipakai waktu latihan ya, di awal-awal waktu perubahan paradigma yang lama menjadi yang baru. Tadinya sebagai penemu pencari problem, lalu sekarang berubah menjadi problem solver ya. Itu ada banyak sekali ya latihan yang digunakan, yang dipakai gitu ya. Namun hal yang sangat-sangat powerful buat saya, yang sangat-sangat sederhana namun buat saya ini terus masih dipakai. Ya bukan hanya oleh saya, tapi oleh banyak bahkan perusahaan-perusahaan besar pun masih menggunakan metode ini. Ya, bagaimana kita menciptakan ya solusi dari permasalahan problem yang kita hadapi. Oke, ini ya, yang namanya saya yakin dan percaya semuanya ya sudah familiar dengan yang namanya rumus 5W 1H, gitu ya. What, who, why, when, where, dan how gitu ya. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, mengapa hal itu bisa terjadi, bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke, Sobat Eledu gitu ya. Mungkin udah sangat familiar dengan yang namanya 5W 1H. Namun percayalah bahwa hal ini merupakan hal yang sangat-sangat praktis ya buat kita, terutama kalau kita ingin mengubah diri kita yang tadinya sebagai pencari masalah dan akhirnya sekarang kita mau menjadi problem solver ya. Kita bisa menggunakan metode 5W 1H. Ya, dan ini sangat-sangat praktis buat saya, ini sangat-sangat powerful gitu ya. Ketika menghadapi sebuah masalah gitu ya, saya akan tanya itu apa gitu ya. Lalu kemudian siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Ya, itu sudah otomatis ya, menjadi kebiasaan gitu ya, menjadi satu kebiasaan sehingga itu sudah otomatis dalam pikiran saya. Ya, lalu why, mengapa gitu ya. Mengapa ya bisa terjadi. Oke. Dan keempat ya, kapan. Ya, when dan where, di mana ya. Jadi dengan 5W yang tadi sudah menjadi otomatis ya dalam pikiran itu, masalah seperti apapun yang timbul, yang kita hadapi, yang kita hadir tanpa diundang gitu ya. Itu otomatis dalam pikiran langsung 5W ini langsung keluar gitu ya. Apa itu gitu ya? Lalu siapa yang terlibat? Ya, mengapa? Di mana dan kapan gitu ya. Nah, itu benar-benar bisa dilatih. Bisa dilatih ya, Sobat Eledu. Dan waktu itu latihannya continue ya, nggak sekali dua kali tapi continue, dan akhirnya itu menjadi otomatis buat kami ketika menghadapi masalah ya, bukan mencari-cari masalah lagi, tapi bagaimana ketika hadapi masalah kita jadikan itu sebuah solusi. Dan yang selain 5W tentunya ada 1H ya, how ya. Nah, sehingga kita nggak berhenti kepada temuan gitu ya, temuan audit gitu ya, tapi kita akan bisa memberikan saran atau masukan ya kan, dan akhirnya kita bisa membuat sebuah conclusion, dan itu pasti di mata klien ya itu sangat-sangat berharga gitu ya, karena buat mereka tidak hanya mengharapkan ditemukan saja itu masalah, tapi bagaimana juga kita ya bisa memberikan juga saran dan masukan buat mereka, termasuk conclusion, dan itu buat mereka sangat-sangat berharga. Nah,
Jadi memang metode ini ya, metode yang tadi saya sampaikan gitu ya, ini silakan dilatih gitu ya, dilatih. 5W1H ini silakan dilatih. Jadi ini tidak usang ya, Sobat Eledu. Jangan dianggap karena ini sudah begitu sering kita dengar ya, begitu lama kita dengar dan kita anggap ini usang. Enggak. No, no, no. Ya, ini sampai saat ini pun metode 5W1H ini masih sangat relevan ya, masih sangat up to date dan bisa kita ubah diri kita ya, mau menjadi seperti apa ya. Tadi seperti yang saya bilang, tadinya sebagai pencari masalah saja, tapi saya ingin berubah menjadi problem solver ya, yang orang yang bisa memberikan saran, masukan ya, dan juga conclusion gitu ya. Dan as the auditor juga sangat terkenal dengan yang namanya katalisator ya, bagaimana kita itu mempercepat proses ya, bukannya kita menghambat proses atau memperlambat proses, tapi kita bagaimana kita mempercepat proses gitu ya. Dan kalau sebagai auditor kita tidak larut di dalamnya ya, independen ya, tetap dijaga independensi kita, tapi bagaimana kita itu mempercepat proses. Oke. Nah, ini sangat relevan, masih up to date ya. Rumus 5W1H ini, metode ini bisa dilatih gitu ya, untuk kita agar kita bisa menjadi problem solver ya. Kita bisa mengubah tadi satu masalah ya, menciptakannya sebagai solusi. Nah, jadi banyak hal contoh-contoh gitu ya yang kita bisa dapatkan gitu ya. Ketika ada masalah kita tanya dulu gitu kan, apa ya, apa ini, what gitu ya. Tapi tidak serta-merta langsung kita cepat sekali jump to conclusion ya. Acap kali kalau kita baru tahu apa masalah itu apa aja, kita langsung jump to the conclusion gitu. Jangan ya, tapi kita bagaimana akhirnya merunut ya dari yang what gitu kan, terus kita tanya lagi pada diri kita, ya, siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Lalu why ya kan, mengapa masalah itu atau hal itu terjadi gitu ya. Jadi kita mendigging gitu ya, menggali masalah itu ya, nggak buru-buru untuk jump to the conclusion, tapi tidak berhenti kepada what, who, dan why ya, tapi terus kepada when, kapan ya kan kejadiannya ini gitu ya, lalu where, di mana ya tepatnya kejadian ini terjadi gitu ya, masalah ini terjadi. Nah, dengan demikian itu akan membuat ya, melatih diri kita untuk kita tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah solution ya. Kita tidak cepat ya membuat jump to the conclusion, tapi kita akan melatih kita ya, diri kita untuk bisa menggali sebuah masalah, lalu menganalisanya, lalu mendiagnosisnya gitu ya. Sebuah masalah ya, dari apa masalah itu, why ya kan, who, where, when, dan akhirnya kita bisa temukan itu how. Oke, kita bisa gimana ya masalah itu kita bisa ubah, kita bisa ciptakan yang tadinya masalah, kita menjadikan masalah itu menjadi sebuah solusi. Nah, ya, jadi kalau dikatakan seperti ini ya, bahwa rumus 5W1H ini kita saat ini belajar ya, create solution. Nah, setelah kita menggali, kita menganalisa, kita mendiagnosis gitu ya, analisis sebuah masalah dengan 5W1H, kita melihat coba dengan why ya, mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, di situ kita create solution-nya di situ. Nah, ini sebuah buku yang saya sangat recommended ya, Start with Why dari Mr. Simon Sinek ya. Jadi beliau seorang pakar di bidang startup salah satunya gitu ya, dan
ini bisa dikatakan termasuk pakemnya startup lah ya, gitu ya. Eh, tentang start with why. Jadi bukannya how, bukannya what, tapi dari why dulu. Ya. Jadi di start with why, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, apa tujuan di balik usaha Anda. Jadi tidak serta-merta kita lihat dari what atau how-nya dulu, tapi kita start dari why. Baru sesudah itu how, bagaimana Anda melakukan apa yang Anda lakukan, apa USP Anda, ya USP, Unique Selling Proposition, adalah titik temu antara apa yang dimiliki brand Anda dan apa yang diinginkan pelanggan. Baru sesudah itu what, apa pekerjaanmu, apa produksi atau layanan Anda. Nah, jadi bisa dikatakan kalau ini ya bicara tentang sebuah layanan atau produk ya, tapi ini juga dapat kita gunakan sebagai bagaimana kita meng-create solution ya. Itu dari start with why. Jadi ketika kita dapatkan tadi 5W1H ya, kita gali, kita analisis, kita diagnosis ya kan. Lalu kita dapatkan why-nya ya kan. Lalu dari situ kita kepada how ya kan, bagaimana, baru sudah itu kepada what atau apa gitu ya. Jadi ini menarik gitu ya, bahwa kekuatan the power of why ini ya, start with why ini merupakan hal yang kita bisa pakai untuk meng-create solution. Oke. Nah, ada ya contoh-contohnya gitu ya. Kalau saya katakan dari why itu ya, itu juga ada metode yang namanya 5 why ya. 5 why itu bisa ya, dan sangat powerful buat saya untuk meng-create solution. Oke, contohnya ini misalnya adalah tentang dunia edukasi, ya dunia pendidikan. Contohnya mungkin seorang kepala sekolah gitu ya, atau kepala lembaga pendidikan menanyakan gitu ya kepada admission gitu ya, atau kepala admissionnya gitu ya, mengapa jumlah siswa baru setiap tahun tidak tercapai gitu ya. Atau ini kita bisa, penanyanya adalah mungkin ketua yayasan gitu ya, menanyakan kepada kepala sekolah, bisa juga seperti itu ya. Lalu dijawab sama kepala sekolah, karena pembelajarannya membosankan gitu ya. Lalu ditanya lagi, mengapa pembelajarannya membosankan? Lalu dijawab lagi, karena gurunya kurang pengalaman. Terus mengapa gurunya kurang pengalaman ya? Karena pas rekrutnya kurang tepat. Lalu mengapa pas rekrutnya kurang tepat gitu ya? Karena orang yang rekrut kurang mahir. Lalu tanya lagi, mengapa orang yang rekrut kurang mahir gitu ya? Lalu dijawab lagi, karena mereka jarang di training. Lalu ditanya lagi, mengapa mereka jarang di training? Karena belum ada budget untuk training, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan bahwa metode 5W ini itu bukan asal jawab ya, bukan ditanya terus asal jawab ngalur ngidul gitu, enggak boleh seperti itu ya. Jadi harus ada memang kejujuran gitu ya, harus based on data gitu ya. Jadi jawabannya itu harus based on data ya, karena apa, nanti hasilnya itu nanti akan mempengaruhi daripada solusi yang diciptakan. Oke. Lalu 5W tidak mesti 5 kali ya, tapi itu hanya istilah ya, 5W ya. Itu bisa lebih dari itu. Sampai kapan? Sampai pengulangan itu akan terakhir ya, sampai terjadi pengulangan gitu ya. Maksudnya mentok lah gitu ya. Jawabannya itu udah mentok, itu berarti akar permasalahannya sudah ditemukan. Nggak ada lagi jawaban yang lain gitu ya. Tapi sekali lagi, jawaban demi jawaban harus based on data. Nah, ketika jawabannya sudah mentok, ya itu adalah akar masalah dari masalah itu sendiri. Nah, ini luar biasa gitu ya, dengan kita tadi start with why gitu ya, dan kita bisa pakai juga metode tadi itu ya, dari metode 5Y gitu ya, 5Y ini kita bisa create solusi. Nah, jadi kalau dikatakan ini bagus sekali ya, bahwa solusi itu adalah action ya. Jadi solusi sama dengan action ya, tindakan
ya. Jadi solusi itu bukan hanya sebuah saran, sebuah masukan, ya kan, lalu tidak dikerjakan. No, no, no. Ya, sebuah solusi, ya, saran, masukan, conclusion itu harus ditindak, ya, harus di action, ya, sehingga punya dampak, ya kan, punya sebuah perubahan yang terjadi nanti, ya. Bukan wacana, bukan hanya hanya on the paper gitu ya, tapi harus dikerjakan. Nah, kalau dikatakan sederhananya bahwa actionnya itu ada 3 ya, Sobat Eledu. Yang pertama adalah preventive action, yang kedua adalah corrective action, dan yang ketiga itu adalah yang disebut improvement action. Ya, preventif itu bisa dikatakan pencegahan, ya. Sehingga preventive action berarti tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan ataupun ketidaksesuaian terjadi. Lalu corrective action itu bermakna perbaikan digabung dengan action menjadi korektif. Action yang berarti tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan atau ketidaksesuaian yang muncul. Nah, ini kalau cerita sederhananya itu seperti pemadam kebakaran, ya, alat ya pemadam kebakaran gitu ya, APAR gitu ya. APAR itu bisa dikatakan penting nggak penting gitu ya, tapi ketika kebakaran itu sangat amat penting gitu ya. Acap kali ya itu APAR dibeli dan tidak pernah diperiksa gitu ya. Jadi ketika terjadi kebakaran yang tidak diinginkan dan ketika digunakan tentunya sudah expired gitu ya, dan akhirnya nggak bisa digunakan. Nah, jadi bisa dikatakan seperti ini ya, ketika kita memiliki APAR ya, ketika kita memiliki alat pemadam kebakaran ya, walaupun belum terjadi kebakaran ya, tapi kita nggak mengharap sih, memang tidak pernah kita berharap kebakaran ya, tidak ya, tapi walaupun begitu kita tetap membeli APAR tersebut. Ya, kita taruh di tempat-tempat yang strategis gitu ya. Ya, dengan mengeluarkan budget gitu ya. Namun itu sangat amat berdampak ya, sangat-sangat berguna ketika terjadi kebakaran. Nah, apa yang kita lakukan dengan menyediakan APAR tersebut walaupun kebakaran yang belum terjadi, itu adalah sebuah tindakan preventif. Ya, jadi belum terjadi gitu ya, tapi kita sudah mengangan-angan gitu ya, memprediksi, kita sudah berpikir kalau ini terjadi kita bisa gampang untuk memadamkan api. Itu adalah tindakan preventif. Dan ketika terjadi kebakaran, kita langsung menggunakan APAR tersebut, ya, itu adalah tindakan korektif. Jadi semoga bisa dipahami ya tentang dua hal ini, preventif dan korektif. Apalagi ya, silakan ya, masalah-masalah yang terjadi ya pada manajemen Anda gitu kan ya, yang terjadi saat ini sesudah pandemi dan after pandemi ini gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan cek ya, apa yang harus kita lakukan, preventive action apa yang harus kita lakukan ya, lalu corrective action apa yang sesegera mungkin kita harus lakukan. Dan yang ketiga adalah improvement action, adalah perbaikan, penyempurnaan atau peningkatan. Jadi sudah ada APAR-nya gitu ya, ya terjadi kebakaran sudah digunakan juga itu APAR gitu ya, lalu diisi lagi ya, itu artinya oh ya, supaya jangan terjadi kebakaran saya harus jauhkan barang-barang yang mudah kebakar, kita harus pisahkan, kita harus kasih ruang yang lebih terbuka ya kan, sirkulasi udaranya dilihat. Nah, itu adalah sebuah tindakan improvement. Jadi nggak berhenti kepada preventif dan corrective action saja, tapi lanjut kepada improvement action. Jadi ada 3 tadi ya, Sobat Eledu. Action ya, jadi solusi adalah action ya. Action itu tindakan,
bukan wacana, bukan cuman saran, masukan dan juga konklusi yang ada di atas kertas gitu ya, bukan. Nggak berhenti di situ, tapi menjadi sebuah tindakan, sebuah action. Dan kita bisa pakai 3 hal action yang sederhana ini, ya, yaitu preventive action, corrective action, dan yang ketiga improvement action. Oke. Nah, jadi kalau dikatakan hal-hal yang paling mudah gitu ya, contohnya 3 action tadi gitu ya. Kalau saya ambil contoh dari sisi keuangan misalkan, ya semua pasti memiliki bagian keuangan gitu ya. Preventive actionnya misalkan rencana ya, membuat rencana anggaran belanja institusi, sekolah atau perusahaan dan komitmen menjalankannya, membuat policy keuangan, membuat prioritas anggaran belanja dan seterusnya. Itu termasuk preventive action. Oke, bagian itu merupakan preventive action. Jadi Sobat Eledu udah buat ya, membuat ada anggaran belanja ya, ada anggaran untuk institusi ya, perusahaan, sekolah, itu dibuat anggarannya ya, lalu komit ya untuk menjalankannya, lalu ada policy finance juga ya kan, ada rambu-rambunya, lalu membuat prioritas anggaran belanja ya kan, dan seterusnya. Jadi nggak saling tabrak gitu kan ya, tapi ada prioritasnya. Nah, itu adalah sebuah tindakan preventif ya. Lalu tindakan korektifnya seperti apa? Nah, tindakan korektifnya melakukan monitoring dan evaluasi anggaran belanja, bertindak cepat dan tepat dalam melakukan perubahan. Jadi ada yang memonitoring ya, bagian finance ya, bagian accounting ya kan, ya mengevaluasi ya kan. Jadi action, bertindak cepat dan tepat dalam melakukan perubahan, itu masuk dalam kategori corrective action. Nah, improvementnya seperti apa? Improvementnya membuat hal-hal baru, inovasi-inovasi yang dapat menambah pemasukan tentunya, dapat mengefektifkan budget dengan tepat ya kan, dan dapat melakukan efisiensi dengan bijak. Jadi itulah tindakan yang namanya improvement actionnya seperti itu. Nah, ini contoh yang sederhana, namun ini yang dihadapi oleh semua institusi, semua lembaga-lembaga, baik itu pendidikan, non-pendidikan, sekolah, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Karena semuanya pasti ada bagian keuangan, ya kan. Nah, ini 3 jurus ini, 3 action ini, preventif, korektif, dan juga improvement ini bisa jadi satu hal yang powerful yang bisa digunakan di institusi Bapak dan Ibu ya, Sobat Eledu semuanya. Nah, jadi kalau dikatakan ya, kesimpulannya tadi ya, dari apa yang kita pelajari gitu ya, bahwa tadi KBBI bilang masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi bukannya yang bukan yang digoreng-goreng gitu kan ya, tapi itu masalah yang harus diselesaikan. Nah, lalu kedua, masalah adalah kesempatan untuk menciptakan masalah adalah kesempatan untuk menciptakan solusi ya. Jadi Sobat Eledu janganlah alergi gitu ya, alergi dengan masalah gitu ya, anti masalah gitu ya. Ya, kita tidak pernah mengharapkan masalah hadir dalam hidup kita ya, tapi bagaimana kita meng-create gitu ya masalah tersebut menjadi sebuah solusi gitu ya, itu yang sangat-sangat penting gitu ya. Oke, tadi bagaimana juga saya sudah cerita ya, di zaman waktu sebagai auditor eksternal gitu ya, kasus Enron di tahun 2000 ya, 2001 ini ya, saya baca. Yes. Itu merupakan sebuah kejadian yang akhirnya mengakibatkan perubahan besar di dunia audit secara global gitu ya.
Yang tadinya auditor sebagai pencari-cari masalah, ya dilihat tingkat keberhasilannya adalah semakin banyak masalah dia disebut auditor yang handal gitu ya. Tapi ketika kasus ini terjadi di Amerika tahun 2001 di bulan Oktober ya, ini akhirnya mengubah tatanan audit ya kan, termasuk paradigmanya audit berubah. Yang tadinya sebagai pencari masalah dan akhirnya menjadi pemberi solusi ya, problem solver. Nah, ketika itulah ya, zaman-zaman itu saya ada di masa transisi dan akhirnya mengubah ya cara berpikir sebagai auditor, ya kan, cara pandang, ya cara bertindak, ya kan, akhirnya bagaimana tadinya masalah yang dihadapi ya, tapi masalah itu kita create menjadi solusi. Dan akhirnya kita bisa menyampaikan kepada klien kita ya saran, masukan dan juga conclusionnya seperti apa. Dan itu sangat-sangat ditunggu-tunggu dan itu sangat berharga buat mereka. Ya. Dan itulah tentang masalah adalah kesempatan untuk menciptakan solusi. Lalu dalam menggali masalah dapat menggunakan tadi ya metode yang sederhana, powerful tapi masih sangat relevan, masih sangat up to date yang namanya 5W 1H. What, who, why, when, where, dan how. Dan kita bisa start ya meng-create solusi, kita bisa start dari yang namanya why ya, start with why ya. Dan metode kita bisa pakai dengan 5W tadi ya, 5Y ya kan, 5Y ya. Itu kita bisa cari akar masalahnya apa. Oke, solusi adalah action. Ya, ini sangat-sangat penting ya, Sobat Eledu, bahwa ketika kita dapat masalah ya, kita create solusi ya kan, terus kita buat saran, masukan, conclusion ya on the paper, tapi itu nggak akan jadi apa-apa kalau tidak jadi tindakan gitu. Jadi solusi adalah tindakan dan kita bisa pakai dengan 3 cara bertindak yang sederhana namun sekali lagi sangat-sangat powerful, yaitu preventive action, corrective action, dan improvement action. Oke. Semoga bisa dapat banyak Sobat Eledu gitu ya. Saya berdoa, saya berharap ya yang mendengarnya baik secara langsung saat ini maupun yang ada di dalam rekaman ya, baik di Instagram Eledu maupun di channel YouTube-nya Eledu gitu ya. Ya, harapan saya semoga ini jadi berkat ya, ini bisa jadi berkah ya kan, ini bisa mencerahkan gitu ya. Bahwa di saat-saat ini ya semuanya menghadapi masalah yang sulit ya, masa yang sulit, keluar selama 2 tahun lebih dari pandemi gitu ya, satu dunia kita mengalami masalah yang sama dan saat ini harus ya berlari lagi, harus apalagi sprint lagi gitu ya, di era yang baru, new normal orang bilang ya, di new era ini gitu ya. Dan kita mesti mengubah ya cara pandang kita terhadap masalah ya. Dan tadinya kita mungkin wah masalah datang silih berganti, bertubi-tubi, dan kita wah sampai ya give up gitu ya. Namun saya berdoa dan saya berharap gitu ya, ketika menyaksikan video sederhana ini gitu ya di IG maupun di YouTube ya, Sobat Eledu menemukan pencerahan bahwa masalah itu bisa di-create menjadi solusi. Ya, kita hanya perlu latihan ya. Tadi sudah dikatakan bisa dengan 5W, 1H gitu ya. Kita bisa pakai 5Y gitu kan ya. Sehingga kita bisa walaupun masalah begitu besar, begitu banyak menghantam gitu ya, tapi kita bisa satu demi satu masalah itu kita bisa ubah menjadi solusi. Nah, itu yang doa saya, harapan saya pada malam hari ini ya. Ini menjadi berkah ya buat kita semua, termasuk buat saya, karena tidak pernah ada kata berhenti dalam latihan ya, sampai nanti akhir hayat ya, nafas terakhir baru selesai. Tapi sekarang kita terus berlatih gitu ya dalam kehidupan nyata ya, di hari-hari yang
tough ini, yang sulit ini, namun kita bisa latihan meng-create masalah tersebut jadi solusi. Yaitu series manajemen series kelas ya, problem and solution dari Eledu. Semoga sekali lagi pelajaran sederhana ini bisa menjadi oasis, bisa menjadi pelepas dahaga buat sobat Eledu yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan masalah. Ya, kita bagaimana membuat sistematis ya dalam membuat create solution ya dari problem yang kita hadapi, kita create solution dengan sistematis, dan saya yakin dan percaya ya kan, dan doa saya terus menyertai Bapak Ibu sobat Eledu dimanapun berada. Kita akan ketemu lagi di manajemen series kelas di waktu-waktu yang akan datang. Keep on growing and never give up. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. God bless semua.